Periodisasi. Periodisasi sejarah gereja adalah pembagian waktu dan masa yang bersejajar dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Sejarah gereja di Indonesia tidak seragam dalam penetapan tahun-tahun dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gereja di Indonesia pada masa lampau. Periodisasi sejarah gereja umum dapat dilihat pada tahun dan peristiwa yang terjadi seperti tahun 350 sampai 590 Masehi adalah sejarah gereja kuno. Tahun 590 sampai 1492 atau 1517 Masehi adalah sejarah abad pertengahan. Tahun 1492 sampai 1517 adalah sejarah zaman baru. Tahun 30 sampai 590 Masehi sejarah gereja kuno. Ciri-cirinya, bentuk organisasi yang ada berupa presbitores, episkopal, diakonus. Adanya faktor teologi dan filsafat. Munculnya ajaran gnosis yang merusak gereja. Ajaran gnosis ini menganggap bahwa pengetahuan lebih tinggi daripada Alkitab. Terjadinya kanonisasi, di mana menetapkan adanya 66 buku dalam Alkitab, 39 dalam PL, dan 27 dalam PB. Munculnya istilah paus dalam gereja Kristen. Hal ini disebabkan karena sudah masuknya ideologi atau ajaran Katolik ke gereja Kristen. C. Penganiayaan gereja. Adanya 6 kaisar yang melakukan penganiayaan. Ciri-cirinya, kanonisasi agung atau pembebasan gereja. Menjadi pembebasan gereja. Saat Konstantinus agama akan berangkat untuk berperang, ia melihat cahaya salib dalam perjalanannya tersebut dan terdengar suara yang mengatakan bahwa ia akan menang, dan ternyata lawannya jatuh ke sungai, sehingga Konstantinus Agung memenangkan peperangan tersebut. Konstantinus Agung bertobat, tetapi ia belum mau dibaptis dan akan dibaptis ketika ia sudah meninggal, supaya ketika ia dibaptis saat meninggal dosanya sudah diampuni, di mana ia tidak dapat melakukan dosa lagi dan ia diselamatkan. Ia mengeluarkan edik atau surat permintaan atau surat perintah ketika ia berada di Milano, yang lazimnya disebut edik Milano atau edik pemberhentian penganiayaan gereja. Akhirnya agama Kristen menjadi agama negara. B. Adanya konsili. Konsili Nicea atau 325 mengenai Trinitas. Allah adalah 3 uknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mempunyai hakikat ilmiah yang sama, satu hakikat 3 uknum. Konsili Chalcedon mengenai kristologi, di mana membahas mengenai tabiat manusia dan kelahiran Yesus. C. Berdirinya biara-biara. Biara-biara ini berdiri dikarenakan adanya masalah-masalah yang diakibatkan dosa, khususnya dosa seksual. 1. Pelaporannya, Antoni tinggal di Mesir dianggap salah satu cara untuk menghindari dosa seksual. Simon Stiles dengan mendirikan pilar yang tingginya 20 meter dan tinggi di antaranya selama 37 tahun. Pecahnya gereja-gereja barat dan gereja timur. Latar belakang, karena itu mungkin satu kaisar memimpin seluruh gereja. Karena faktor bahasa, gereja barat Latin, gereja timur Yunani. Garis pemisahan antara timur dan barat adalah Laut Adriatik. Bagian barat beribu kota di Roma disebut GKR, dipimpin oleh kaisar. Bagian timur beribu kota di Konstantinopel disebut gereja Kristen, dan kedepannya menjadi gereja Yunani Ortodoks, juga pemimpin kaisar. Timur, gereja yang ada di wilayah timur disebut dengan gereja yang ortodoks. Gereja-gereja yang ada di timur diancam oleh keberadaan Islam. Tahun 910 sampai 1300 adanya pembaharuan biara di Cluny, Prancis, karena sudah ada hidup duniawi yang masuk ke biara dan sudah berusaha meliputi cita-cita asal kebiaraan. Teologinya hampir seluruhnya mengikuti teologi Katolik. Teologi yang mempertahankan tradisi. Tradisi adalah proses komunikasi iman dari satu angkatan generasi ke angkatan generasi yang berikutnya, dan di antara orang-orang yang sesamanya. Munculnya teologi kreatif di biara-biara. Tujuan dari teologi kreatif ini adalah mempertahankan tradisi dengan kata-kata yang baru, yaitu dengan menggunakan bahasa filsafat.
adanya perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan berdirinya 3 universitas terkenal seperti Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris dan Bologna di Italia. Adanya perang salib sebanyak 7 kali. Perang salib 1 mengalami kekalahan, GKR menguasai Yerusalem. Perang salib 2 mengalami kekalahan dan tetapi pada akhirnya menguasai kota Yerusalem, atau bukan seluruh kota Yerusalem, di mana tempat ziarah dikuasai. Perang salib 3, pasukannya tidak terlatih. Orang Kristen hanya diberikan kebebasan untuk beribadah di Yerusalem, tetapi tidak boleh menguasai tempat-tempat ibadah tersebut. Mengalami kekalahan. Perang salib keempat lebih buruk daripada kekalahan karena pemerintah kekristenan meminta pertolongan pada pemerintah Turki. Pada perang salib keempat, ini kerajaan yang berkembang adalah kerajaan Turki. Perang salib kelima dapat menguasai atau menangkan Yerusalem dari tangan Islam. Tetapi setelah 26 tahun berikutnya Yerusalem kembali dikuasai Islam. Perang salib ke-6 pada awalnya sukses, tapi akhirnya juga mengalami kekalahan. Perang salib ke-7 adalah perang salib tersingkatnya hanya 2 tahun. Disebut perang salib terakhir, tetapi tidak ada juga data yang mengatakan dapat menguasai Yerusalem. Dampak negatif perang salib, adanya pertengkaran antara pemimpin-pemimpin. Pertengkaran terjadinya karena mementingkan kepentingannya sendiri dan iri hati. Adanya pemahaman yang sempit mengenai Yerusalem. Dampak positif perang salib, para penjara mendapat perlindungan meskipun tetap ada sweeping. Pengembangan Islam di Eropa dicegah, Islam dihentikan oleh para pemimpin. Menahan wawasan para paus, melakukan perdagangan ke Timur Tengah atau Palestina. Perang salib tidak membuat Yerusalem dapat dikuasai lagi. Tahun 1300 sampai 1492 atau 1517 adanya perpecahan di GKR, di mana kepausan berbagi-bagi menjadi 2, yaitu paus yang tertinggal di Roma dan paus yang tertinggal di Prancis. Dampak dari kepemimpinan di atas ada 4 hal di bawahnya. Hidup gereja merosot, para rohaniwan memperkuat kedudukannya. Tingkah laku yang merosot yang dicari oleh para pemimpin adalah kedudukan, kuasa, dan uang. Adanya usaha mereformasikan gereja. Reformasinya adalah kepausan dipulihkan, yaitu paus kembali tinggal di Roma. Adanya gerakan Renaissance atau Renaissance. Perkembangan kembali adanya 2 hal penting. Gereja disadarkan adanya kesalahan halal rohani. Munculnya gedung-gedung tinggi atau arsitek tinggi. Adanya mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg. Tahun 1492 sampai 1517 sampai 1900 sejarah gereja zaman baru. Pada tahun 1521 Luther diadili di pengadilan tinggi Jerman oleh karena itu gereja menetap Luther menganut ajaran sesat. Dalam perjalanan pulang dari pengadilan, Luther ditangkap oleh Leo Frederick. Setelah ditangkap oleh Frederick, Martin Luther ditempatkan di benteng Wartburg selama 1 tahun. Di dalamnya, benteng ini selama 1 tahun, ia tinggal diam, tetapi justru di dalam ini Martin Luther menerjemahkan Alkitab sebanyak dari PB. Martin Luther kembali ke kota di Wittenberg untuk kembali memimpin reformasi. Tahun 1529 adanya pertemuan tingkat tinggi, tujuannya mempersatukan kembali gereja Kristen dan Protestan menjadi GKR. Kontrak reformasi. Di dalamnya pertemuan tersebut tidak didapati kata sepakat dan pemoin Katolik menyentuh ajaran Protestan. Tahun ini disebut dengan istilah sebagai Protestan. Kontrak reformasi. Setelah masa reformasi, gereja Katolik kehilangan banyak jumlah anggota. GKR berusaha mengembalikan orang Protestan kembali ke Katolik. Usaha dilakukan di Trente yang dipimpin oleh Paus Paul III. Konsili Trente ini dilakukan pada tahun 1545 sampai 1563 dan tidak dapat mempersatukan GKR dan gereja Protestan. GKR memperbaiki kelemahan yang ada di dalam gereja, khususnya doktrin. Kemudian gereja Katolik memperlebarkan sayapnya ke negara-negara baru, dan ini yang disebut kontravensi. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.